Hai people of Northern, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita lagi kedatangan, akhirnya setelah sekian purnama atau sekian lama, Marvel akhirnya punya grinder yang lumayan mumpuni setelah sebelumnya kita pakai C40 di slow bar kita, karena rencananya grinder yang manual brew kita nggak sesuai dengan planning, tapi nggak apa-apa, ini sudah datang. Dan ini juga lagi mungkin salah satu grinder yang paling diantisipasi sama homebrewers sekalian, atau kalau nggak mungkin coffee shop, kedai kopi kecil. Namanya Malconic Home X54. Nah, ini juga varian terbarunya dari Malconic. Seperti kita ketahui, Malconic sendiri adalah penghasil grinder yang sudah terkenal di seluruh dunia, made in Jerman. Terus juga ya namanya Hemro, nama company-nya Hemro, dan dia juga produksi membawahi beberapa grinder brand. Salah satunya dalam Malconic, Diting, Envim juga, terus ada Hey Cafe, dan ini launching lagi namanya Malconic Home. Dan ini seri pertamanya dia, Malconic Home X54. Seperti kita ketahui, kalau kita masuk dari dimensinya sendiri, ini compact banget. Buat homebrewers juga kalau misalkan mau koleksi grinder dengan harga yang masih lumayan terjangkau, tapi dia juga punya kemampuan sapu jagat, kalau bisa kita bilang, yaitu di manual brew bisa, atau di espresso juga bisa. Nah, kita bisa lihat nih. Jadi grinder ini akan datang dengan hopper, body, terus ini ada seperti ini, terus ada juga catchernya, ada catcher sama ada ini juga porta basket. Dan untuk beans hoppernya sendiri, walaupun kalau dari segi mekanisme saya lihat walaupun dia buat all round grinder, tapi kalau saya lihat sendiri mekanismenya ini sangat-sangat mirip dengan grinder kita yang di Tidar E65S, dan lebih sangat workflow-nya ini sangat-sangat bagus banget buat espresso. Kalau kita lihat nih, hoppernya sendiri kapasitasnya juga nggak terlalu besar, yaitu di 500 gram. Dan dia punya mekanisme juga, nah kalau kita punya mekanisme safety juga, jadi kalau kita misalkan kita pasang yang nggak pas, dia nggak bakal ngepas, dan ini juga nggak bisa ngegiling. Jadi salah satu hal yang mungkin sudah dipikirin banget sama Malconic. Nah, ini bisa kita lihat ini, nah dia baru kepasang, dan ini juga bodinya sih solid banget ya. Kalau kita lihat, dia juga bukan sesuatu yang murahan banget ya, karena membawa nama besar Malconic. Terus burnya sendiri sesuai dengan namanya X54, yaitu 54 mili. Kalau kalian merasa sayang, atau kalau nggak kalian merasa bakal cepet atau enggak, burnya 54 mili flat bur. Agak berbeda dengan grinder niche, yaitu yang dia menggunakan conical bur, tapi masih lebih kecil dibandingkan kalau DF64 yang lagi naik daun juga, yaitu 64 mili bur. Untuk grind speed sendiri, walaupun di 54 mili, kalau kita grind di medium coarse 15 gram, kita bisa dapat yaitu sekitar di 15 detikan sudah selesai dia. Jadi ini salah satu grinder yang lumayan cepat juga sih. Dan untuk espresso sendiri juga sekitar 26 detik untuk espresso grind size. Lumayan cepat juga untuk grinder dengan motor yang lumayan kecil, dan istilah kata kalau kita lihat, dia juga ya matanya kan nggak terlalu besar, 54 mili. Terus untuk grind adjustment-nya sendiri, kalau kita lihat, nah ini juga walaupun nggak terlalu luas, tapi Malconic sendiri sudah membuatnya secara stepless, atau bisa dilihat. Nah, ini stepless, dan kita bisa lihat sendiri ini mekanismenya dia adaptasi dari Diting. Dan dia adaptasinya dari Diting, dan bisa sapu jagat mulai dari itu. Tapi sayangnya kalau saya coba ke Turkish, ini belum bisa. Yaitu mentok di espresso grind size, tapi bisa juga untuk filter. Hasil result barusan kita ngebrew, hasilnya amazing juga. Kalau buat filter, buat espresso lebih asik lagi. Kalau saya pribadi lebih suka di espresso sebetulnya. Untuk displaynya sendiri ini sebetulnya dia ada program wifi juga, cuman harus dilupain karena di Indonesia masih belum bisa connect wifi-nya. Jadi kalau kita bisa lihat profiling, grinding, terus bisa diprogram juga kalau kalian pengen espresso. Maka ini saya bolak-balik selalu rekomendasi kalau dia ini sangat-sangat bagus banget buat espresso, karena kita bisa setting secara, walaupun belum secara weight, tapi kita nemuin dia bisa grinding secara by second. Sudah cukup sesuai dengan E65S yang kita punya di Tidar untuk display dan program. Nah, concernnya adalah di static and retention. Jadi kalau kita sendiri sih ngalamin grinder ini selayaknya grinder dengan istilah kata entry level premium, dia pasti ada retensi. Dan ya kita juga selalu ada, kalau misalnya di Malconic yang E65S juga selalu ada grinder retention, karena
Itu nalurinya dari grinder itu sendiri. Cuman kita bisa atasin ya salah satunya dengan roast droplet teknik dengan spray, atau kalau bisa sih untuk single dose kayak gini kita tuang dulu baru kita giling, jangan kita setel gilingannya terus kita tuang. Itu lebih cenderungan untuk retensi kalau kita nyobain lebih tinggi yaitu, tapi retensinya juga setiap kali nggak terlalu besar juga, antara 0,5 gram sampai 0,2 kalau kita lihat. Nah kalau buat statik sendiri, kalau habis giling kita ngelihat nih tadi, kalau habis giling kan masih banyak kayak istilah kata shaftnya, jadi kalau bisa langsung dibersihin juga. Saingannya kurang lebih kompetitornya ya kalau saya lihat sendiri adalah di Niche Zero, kalau nggak di Baratza yang varian yang lumayan seperti misalkan Baratza yang seri-seri lebih tinggi. Terus ada juga Hey Cafe H1, itu juga bisa, sama DF64 yang harganya lebih murah, tapi kalian bisa upgrade sendiri burnya dengan SSP bur. Terus pertanyaannya apakah saya puas banget dengan hasilnya? Sementara sih saya puas banget karena uniformity-nya juga bagus, baik untuk filter maupun espresso. Espresso juga hasil espresso ground-nya lumayan fluffy, maksudnya fluffy juga dan gampang ditemping. Hasil ekstraksinya juga bagus banget, tanpa kendala kalau kita bisa lihat. Dan yang paling penting adalah kita gampang banget nih buat istilah kata buat sinkronisasi sama grindernya kan. Kadang-kadang ada grinder yang istilah kata lumayan bingung. Contohnya kita Mazer ZM kita yang di Tidar itu, kita lumayan perlu waktu untuk adaptasi dengan grindernya. Kalau ini dia gampang banget untuk adaptasinya, terus safety-nya juga udah dipikirin, daya wattnya juga oke. Motornya sih diklaimnya sih bisa buat ya istilah kata motornya kalau dari Malconic sih lebih bagus ya istilah kata gitu. Kesimpulannya grinder ini apakah layak dikoleksi dan apakah bisa buat coffee shop? Kalau kalian pengen punya coffee shop dan cuma punya satu grinder dan kemudian coffee shop kalian lagi rame, kita bakal bilang dia bakal kedodoran istilah kata, karena kan ini memang peruntukannya untuk home gitu, dan motornya juga. Cuman kalau misalkan kalian dengan traffic coffee shopnya kecil, dengan traffic yang nggak terlalu ya istilah kata masih moderat, dengan traffic Indo, saya bilang sih ini worth it banget ya, karena body build-nya solid. Untuk harganya sendiri kalau saya bisa milih sih masih lebih murah dibanding Niche Zero pada saat masuk Indo, walaupun di website price-nya masih lebih tinggian X54. Kita ke depannya nggak tahu, tergantung. Kalau dari segi desain sendiri saya masih lebih suka Niche Zero sebetulnya. Kalau untuk istilah kata kalau kalian pengen single dose, saya masih lebih milih Niche Zero karena dia lebih zero retentionnya lebih tinggi, maksudnya lebih moderat lah. Sementara kalau ini kalau di single dose pasti ada retensi, mungkin dari 5 kali kalian giling mungkin ada 2 kali yang retensinya kayak gitu. Tapi pada saat kalian pengen buat espresso, misalnya kayak punya home espresso di rumah, terus kalian pakai 300 gram di sini, ini retensinya sangat-sangat ya istilah kata bagus banget ya kalau buat espresso gitu. Pertanyaannya apakah bisa buat manual brew? Yes, ini kita bakal pakai buat grinder manual brew kita. Dan kalau kalian pengen mau ganti, misalkan mau ganti ke format espresso, cukup tekan yang di sini. Nah, di sini nanti bisa. Nah, di sini kalau kalian mau pakai buat espresso, tinggal pasang di sini. Nah, di sini toh. Nah, begitu kalian ganti ke format espresso, ini bisa kalian adjust sendiri. Terus di sini juga bisa kalian ini buat kalau porta. Tuh, dia otomatis ngegiling. Kurang lebih gitu aja. Ya kalau kalian mau nyoba hasilnya gimana di filter, bisa datang ke Marvel City dan nanti akan dipandu dengan barista-barista atau packing crew di sini. Overall kita cukup puas dan mungkin setelah 1 tahun pemakaian kita bakal update lagi buat kalian. Kurang lebih gitu aja. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai grinder X54 ini, bisa leave comment. Kalau kalian suka atau nggak suka dengan kontennya kita, bisa leave comment juga. Jangan lupa subscribe, support channelnya kita. Ya kurang lebih gitu aja. Sampai jumpa.